Cole Palmer kembali mencuri perhatian setelah membawa Chelsea menang meyakinkan 3-1 atas Wolves di Molyneux. Penyerang berusia 23 tahun itu mencetak hat-trick pada babak pertama, menandai kebangkitannya di tengah musim yang sempat terganggu cedera. Performa tersebut tak hanya berdampak pada hasil pertandingan, tetapi juga memicu reaksi dari luar Chelsea. Salah satunya datang dari kapten Manchester United, Bruno Fernandes, yang ikut memberi komentar di media sosial. Momen sederhana itu kemudian berkembang menjadi perbincangan luas, mengingat latar belakang Palmer dan ketertarikan sejumlah pihak terhadap perkembangannya sejak musim lalu. Performa Kobbie Mainoo kembali menjadi perbincangan setelah tampil impresif bersama Manchester United. Gelandang berusia 20 tahun itu kini tampil konsisten di bawah arahan pelatih baru Michael Carrick. Kondisi tersebut kontras dengan situasinya di era Ruben Amorim. Saat Amorim masih menangani United, Mainoo hanya mendapat kesempatan bermain yang terbatas. Perbandingan itu memunculkan kritik tajam terhadap Amorim. Salah satu yang paling vokal adalah Ian Wright, yang menilai kegagalan tersebut sebagai sesuatu yang memalukan bagi mantan pelatih United itu. Pertandingan Genoa versus Napoli pada pekan ke-24 Serie A Liga Italia 2025 hingga 2026 berlangsung di Stadion Luigi Ferraris, Minggu, 8 Februari 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Napoli menang dramatis 3-2 lewat 2 gol Rasmus Højlund dan 1 gol Scott McTominay. Sementara Genoa mencetak gol melalui penalti Ruslan Malinovskyi dan sepakan Lorenzo Colombo. Langkah Juventus di Coppa Italia harus terhenti dengan cara yang cukup menyakitkan. Bianconeri kalah telak 3 gol tanpa balas dari Atalanta, Jumat, 6 Februari 2026, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Gleison Bremer menjadi sorotan utama dalam laga perempat final di Bergamo tersebut. Sang bek terlibat dalam insiden penalti yang sangat kontroversial. Wasit Michael Fabri menunjuk titik putih setelah meninjau tayangan VAR di pinggir lapangan. Bola terlihat mengenai tangan Bremer dari umpan silang Ederson. Pemain asal Brasil itu mengaku pasrah dengan keputusan sang pengadil lapangan. Ia menyadari aturan main yang berlaku memang sangatlah ketat. AC Milan sempat membuat langkah mengejutkan pada bursa transfer Januari 2026 dengan mencoba mencarikan pembeli untuk Christopher Nkunku. Upaya tersebut menjadi sinyal awal bahwa masa depan sang penyerang di San Siro tidak sepenuhnya aman. Setelah beberapa bulan pertama yang dinilai mengecewakan, manajemen Rossoneri mulai membuka opsi untuk berpisah. Situasi ini mengingatkan pada kasus Alvaro Morata musim lalu yang juga sempat berada di ambang pintu keluar. Minat terhadap Nkunku sepanjang Januari tergolong tinggi, termasuk dari klub luar Italia. Bahkan, ada skenario yang memungkinkan kepindahannya demi membuka jalan bagi transfer Jean-Philippe Mateta. Namun hingga penutupan bursa, tak ada kesepakatan yang tercapai untuk kedua pemain Prancis tersebut. Nkunku pun bertahan, meski tanda tanya besar soal masa depannya tetap menggantung. Kursi pelatih Real Madrid tampaknya mulai memanas bagi Alvaro Arbeloa. Sang pelatih baru saja mendapat pesan peringatan dari petinggi klub. Manajemen Los Blancos dikabarkan tidak senang dengan keputusan taktis sang pelatih. Mereka menyampaikan rasa frustrasi tersebut melalui laporan media. Arbeloa dinilai telah melakukan langkah yang salah di awal kepemimpinannya. Meski hasil pertandingan cukup baik, metodenya mulai dipertanyakan. Isu utamanya adalah eksperimen posisi pemain yang dianggap berlebihan. Petinggi klub merasa hal ini bisa merusak stabilitas tim. Rodrigo dipastikan absen dalam 2 leg playoff Liga Champions melawan Benfica. Hal ini terjadi setelah UEFA menjatuhkan hukuman 2 laga untuk penyerang Real Madrid itu. Kartu merah yang diterima Rodrigo muncul saat Real Madrid kalah 4-2 dari Benfica di Lisbon. Dia mendapatkan 2 kartu kuning karena memprotes taktik mengulur waktu tim Portugal. Kekalahan tersebut membuat Los Blancos gagal lolos otomatis ke babak 16 besar. Mereka harus melalui playoff untuk menentukan kelolosan ke fase knockout. Ketiadaan Rodrigo menjadi pukulan besar bagi Real Madrid. Terlebih tim juga kehilangan Jude Bellingham dan Eder Militao karena cedera. Premier League berpotensi menegaskan dominasinya di panggung Eropa musim 2025-2026 ini. Liga Champions 2025-2026 membuka peluang besar bagi Inggris untuk mencatatkan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Hingga fase 16 besar, 5 klub Premier League telah memastikan tiket langsung ke babak 16 besar. Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, dan Manchester City melaju tanpa harus melewati babak playoff. Peluang itu bahkan bisa bertambah. Newcastle United masih memiliki kesempatan menyusul 5 kompatriotnya lewat babak playoff, yang berpotensi melengkapi supremasi Inggris di fase gugur. Jika skenario ini terwujud, Premier League akan mengirim 6 wakil ke babak 16 besar Liga Champions, sebuah pencapaian yang akan semakin mempertegas kekuatan kompetisi domestik Inggris di level tertinggi Eropa. Fase Liga di Liga Champions musim ini berakhir dengan drama yang nyaris tak masuk akal. Gol penentu di detik terakhir, kiper ikut naik menyerang, dan posisi klasemen berubah dalam sekejap. Di balik momen-momen ikonik itu, satu fakta menonjol, bahwa Liga Champions kembali menyuguhkan sepak bola yang terbuka, penuh gol, dan agresif dalam menyerang. Kontras ini terasa semakin kuat ketika dibandingkan dengan Premier League. Anthony Gordon, penyerang Newcastle, menjadi salah satu suara yang paling vokal membicarakan perbedaan tersebut. Menariknya, pendapat Gordon bukan sekadar persepsi pemain, melainkan didukung oleh data dan dinamika taktis yang lebih dalam. Robin van Persie mengalami malam yang sangat memilukan di Spanyol. Legenda Belanda itu harus menelan 2 pil pahit sekaligus dalam satu pertandingan. Feyenoord dipastikan tersingkir dari ajang Liga Eropa pada Kamis malam. Mereka kalah tipis 1-2 dari tuan rumah Real Betis di Estadio de la Cartuja. Namun, rasa sakit karena kekalahan itu terasa belum seberapa. Van Persie harus menyaksikan putranya sendiri, Shaquille Van Persie, mengalami cedera serius. Pukulan ganda ini menjadi penutup kampanye Eropa yang buruk bagi The Stadion Club. Wajah cemas sang pelatih tak bisa disembunyikan di pinggir lapangan. Nasib seseorang bisa berubah dalam sekejap mata. Hal ini yang terjadi pada sosok Antony. Beberapa tahun terakhir, Antony identik dengan Manchester United. Ia direkrut Setan Merah dari Ajax Amsterdam dengan harga fantastis, yaitu 95 juta euro. Namun dengan harga yang mahal itu, Antony justru jadi bahan olok-olok di skuad Setan Merah. Pasalnya dengan harga semahal itu, penampilan sang winger jauh dari kata maksimal dan kerap bikin kesalahan di skuad Setan Merah. Alhasil pada musim panas kemarin, Manchester United resmi menjual Antony secara permanen ke klub Spanyol, Real Betis. Bersama Los Verdi Blancos, Antony berhasil membuktikan bahwa dirinya kini sudah menjelma jadi juru selamat tim barunya itu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan berita bola terbaru setiap hari.